Ya, selamat pagi. Ketemu lagi bersama saya Rick Stefan di Rick's Motovlog. Pada kesempatan hari ini saya mau nge-review CBR 150R. Seringkali disebut K45A gitu. Nah, ini kurang lebih udah ikut saya atau saya pakai kurang lebih berapa tahun ya? 2-3 tahunan deh. Ini tahun pembuatan 2015 di STNK-nya. Motor ini kondisinya masih standar, tidak banyak ubahan, nggak banyak modifikasi, paling cuma sedikit tambahan aksesoris saja, dan itu nggak banyak. Dari sektor mesin, motor ini tergolong masih standar, saya nggak rubah apa-apa. Saya akan review motornya, apa aja yang udah saya rubah, apa aja yang masih standar. Nah, kita coba lihat motornya. Ya, ini tadi kita udah lihat sama-sama untuk video sinematiknya. Ini adalah CBR tahun pembuatan 2015-2016. Ini hanya saya wrapping dengan stiker, jadi full black karena saya nggak mau terlalu banyak warna. Jadi ini saya bikin full black, hanya tambahan aksesoris ini, emblem. Seluruhnya masih standar, terus hanya tambahan winglet depan. Tampilan motor saya CBR K45A. Oke, ini kayak gini tampilan dashboardnya, dan kilometer waktu pemakaian kelihatan nggak ya? Saya zoom dulu. Ya, 11 ribuan. Semua betul-betul masih standar. Hanya tank grip ini harus supaya nggak lecet. Jadi ya beginilah kondisi standarnya. Oh, ban saya pakai Maxxis, depan belakang Maxxis. Terus saya pakai tutup mesin, saya bikin sendiri custom pakai Mika. Ini cuman lagi kotor karena berhubung hujan, jadi agak sedikit kotor. Nah, ini saya pakai bikinan. Kalau teman-teman mau custom boleh pesan di saya, nanti buat tutupan aja supaya mesinnya nggak terlalu kotor. Jadi kanan kiri nih saya kasih lihat, saya buat kanan dan kirinya. Nah, kayak gini, jadi ada Mika atau akrilik ya. Kondisinya masih standar, rantai juga masih standar, semua masih standar ya. Jadi begini tampilannya CBR K45A ini. Saya pakai ini kurang lebih 2-3 tahun karena ini saya beli dalam kondisi bekas. Jadi waktu saya angkat di kilometer masih 6.000. Orangnya tuh jarang make banget gitu. Kelebihan motor ini tuh menurut saya banyak ya. Salah satunya Honda terkenal sekali sangat irit. Jadi kalau dipakai buat harian, buat ngantor, ini cukup irit. Terus untuk posisi duduk, nih saya kasih lihat posisi duduknya ya. Ini saya angkat dulu. Yang sangat enak dibanding motor-motor sport lainnya, ini saya bilang CBR ini cukup nyaman. Bukan cukup nyaman, emang nyaman. Walaupun kaki saya nggak menapak sempurna, masih jinjit. Tapi menurut saya dia karena memang dibuat atau didesain, CBR itu adalah city bike. Kalau buat postur tubuh orang Indonesia, motor ini cukup nyaman banget. Kemudian nilai kelebihan lagi yang ketiga adalah motor ini walaupun 150 cc, desainnya cukup besar. Jadi seperti konstruksi motor 250. Kalau menurut saya memang cukup berat, cukup besar dan cukup berat. Jadi memang berbobot sekali yang khusus 150R-nya dari CBR ini.
Ya mungkin Honda melihat di zamannya ya, di 2015 itu kompetitor tuh sedang berlomba-lomba membuat motor sport ya. Sport touring seperti ini memang cukup diminati di era 2016 itu. Jadi si CBR ini di zamannya memang lumayan ngetop gitu buat teman-teman ya. Jadi itu kelebihan ketiga. Kelebihan selanjutnya, spare partnya yang cukup, kalau menurut saya cukup murah lah, dari segi kampas rem, oli. Untuk servisnya juga Honda banyak, bengkel-bengkel ATPM, bengkel-bengkel resmi Honda tuh cukup memadai lah di kota Jakarta khususnya, apalagi kalau kita sering touring di daerah. Itu bengkel-bengkel memadai sekali untuk mengcover bila mana kita punya trouble di daerah. Tapi saya boleh bahas kekurangan motor ini. Kalau dari segi pemakaian, memang motor ini cukup panas. Kalau dilihat dari mesin cc-nya padahal kecil ya. Tapi memang mengakomodir suhunya, dia cukup cepat naik panasnya nih. Dari menit ke 30 menit pemakaian deh. Di menit ke pemakaian ini aja tadi baru saya pakai, dia belum turun nih suhu mesinnya tuh. Gitu. Jadi memang suhu mesin yang cukup panas, cepat panas, tapi dia syukurnya buat saya, banyak teman-teman di klub gitu ya, khususnya anak klub gitu, untuk motor CBR ini seringkali terjadi overheat. Nah, saya puji Tuhannya tuh di pemakaian 2-3 tahun ini, selama waktu beli, saya langsung kuras untuk air radiator, dan saya belum pernah, amit-amit lah ya, jangan sampai kena overheat, karena banyak teman-teman pemakaian lama mungkin karena ini motor udah 10 tahun itu kena overheat seringkali, tapi puji Tuhannya saya jangan sampai kena overheat. Nah itu. Terus kelemahan kedua, dan ini syukur puji Tuhan lagi saya nggak pernah ngalamin, kelemahannya CBR itu yang kedua adalah rantai keteng. Rantai ketengnya berisik gitu. Dan di sini seringkali, kalau teman-teman bisa lihat dari sini ya, kita bisa lihat nih, di sini ada setelan rantai keteng. Aduh, nggak kelihatan lagi ya. Nah, ini nih, ini cukup bisa ganti punya Verza gitu. Jadi ini bisa diganti, atau punya Sonic, kan sama-sama Honda. Karena katanya kakinya lebih panjang atau apa. Cukup ini. Kadang-kadang pemakaian Honda CBR ini ketakutan karena mesinnya berisik, sehingga langsung melakukan penggantian cek engine. Semua dibongkar, mesinnya diturunin. Nah, saya pernah ketemu mekaniknya cukup bijak. Dia cuma bilang, coba cek rantai keteng, setelan rantai keteng. Jadi ketika itu sudah diganti, di setel lagi, karena dia tonjokannya atau pernya tuh udah lemah, udah patah biasanya. Setelah itu diganti, persoalan selesai, mesin nggak perlu diturunin. Nah, teman-teman yang pakai Honda CBR ini, coba bila mana mengalami hal ini, satu pelajaran dari saya, jangan langsung turun mesin. Cek untuk setelan yang tadi, nanti saya coba kasih gambarnya ya, setelan rantai keteng. Jadi jangan langsung terburu-buru mengambil keputusan untuk turunin mesin, karena pertama biaya cukup besar, kedua ternyata masalahnya nggak serumit itu gitu. Ya tapi kalau kendalanya dibaca sama bengkel itu bukan rantai keteng, itu lain lagi. Itu perlu diagnosa atau pengecekan mesin. Itu saya memang bukan ahlinya, tapi kita harus dengerin mekanik juga bicara. Kita juga harus bijaksana dalam menyingkapi bila mana pemakaian setiap hari, memang kondisinya telat oli apa dan sebagainya, itu bisa aja memang bukan rantai keteng, tapi berisiknya rantai keteng tuh mekanik pasti punya pendengaran yang khas untuk kerusakan rantai keteng. Yang ketiga yang seringkali terjadi di Honda adalah kendala di rantai.
sektor rantai. Nah, sektor rantai ini seringkali Honda berisik gitu, cepet haus. Tapi tergantung pemakaian, ini saya belum ganti rantai. Nggak tahu kenapa di saya baik-baik aja nih motor gitu. Jadi selama saya pakai cukup 2 tahun 3 tahun ini belum pernah ganti rantai dari pemakaian motor ini. Dari kilometer 6.000 sampai kilometer 11.000 tadi teman-teman lihat, saya belum ganti rantai. Jadi rantainya masih bagus. Nah, ini yang saya salut. Kalau motor dari bawaan baru sampai kita penggantian, saya yakin pabrikan itu bahan bakunya kuat banget. Saya nggak ngerti. Ya, kendala ketiga banyak yang dikeluhkan sama teman-teman adalah rantai. Terus katanya lagi, ini juga saya belum ngalamin. Katanya lagi, yang keempat, sektor shock breaker untuk bagian belakang. Sektor shock breaker ini di Honda CBR agak sedikit limbung. Nah, di bagian sektor ini banyak teman-teman mengeluhkan limbung atau oleng ketika berbelok, ketika speeding. Itu yang dikeluhkan oleh teman-teman yang pakai CBR. Jadi kendalanya ada di yang keempat, ada di sektor shock breaker bagian belakang. Untuk pengereman saya rasa CBR cukup baik. Apalagi ya? Oh ya, kelemahan kelima nih kalau buat saya. Waktu saya ngambil motor ini lampu udah saya ganti LED. Kalau teman-teman lihat, oh ini belum nyala. Nah, ini saya ganti LED keduanya. Waktu saya ambil motor ini, kondisinya motor ini masih bohlam. Nah, iya ini bener. Kelemahan kelima ya tadi ya. Kelemahan kelima ini adalah dari sektor lampu. Betul sekali. Karena ini nggak kalah penting. Lampu ini karena bohlam. Bohlam itu satu bohlam itu aja bisa berapa watt gitu ya. Bisa 60 watt gitu. Sedangkan LED ini paling 10 sampai 15 watt. Nah, sedangkan kalau originalnya itu 60 watt kali 2 misalkan, ini saya matiin ya. 130 atau 60 kali 2 misalkan, entah 30 entah 60 ya, kali 2. Ini kelemahan kelima. Ini menyambung kelemahan ke-6 dan ke-7 langsung. Kenapa saya bilang gitu? Karena ini lampu ya. Sektor lampu ini, kelistrikan ini membebani adalah spool. Seringkali spoolnya kebakar. Kelemahan motor ini bisa dari lampu, yang kelima lampu, ke-6 adalah spoolnya. Ke-7 itu bisa juga jadi kelemahan di akinya. Nah, jadi gini. Karena beban semua yang ada di motor ini adalah bohlam. Watt bohlam itu cukup besar. Jadi bisa 60 watt, 30 watt gitu. Nah, ketika ini sudah over capacity gitu. Karena nyala mulu kan motor ini saya bikinin saklar. Kalau teman-teman mau lihat sini. Kondisinya kan motor ini nyala terus. Nah, ini kalau siang saya matiin. Jadi bayangin teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya motor ini dengan kondisi siang nyala terus nih seperti ini nyala terus, ini akan nyedot aki, spool akan nyimpen kelistrikan untuk mengisi aki. Nah, sedangkan kapasitas ini terus menerus setiap hari dengan kondisi ini karena saya pakein saklar. Nah, jadi spool kalian tuh nggak lama-lama nggak kuat, dan aki dan spool sama-sama nggak bisa mengimbangi besarnya konsumsi kelistrikan. Akhirnya kadang-kadang teman-teman ada yang mengalami kelistrikan, spool gampang kebakar, aki tekor. Nah itu deh, itu sulit banget bener. Ini apa yang terjadi, kendala kelima, keenam, ketujuh ini yang sering terjadi di Honda CBR. Betul sekali. Jadi ada di sektor kelistrikan. Nah, motor ini karena udah cukup berumur, kelistrikannya cukup penting buat saya. Jadi ini langsung saya ganti ke lampu LED, semua LED. Ini sennya juga LED. Kalau teman-teman mau lihat, lampu depan keduanya LED, lampu sen semua LED. Kalau teman-teman lihat. Dan saya kontrol satu lagi sini. Teman-teman perlu kontrol ini
Ini saya kasih lihat. Yang perlu voltmeter. Nah ini, teman-teman, ini cukup murah, mungkin 20-30 ribu, mungkin juga ada yang lebih murah lagi. Tapi saya saranin jangan yang terlalu murah. Nah ini volt ampere-nya si aki harus teman-teman punya. Kenapa harus punya? Karena ini mengontrol kekuatan aki kalian, voltmeternya tuh sampai di mana kekuatannya. Kalau udah lemah, ini kan bisa jadi indikator buat teman-teman nggak gampang mogok jadinya, bisa ketahuan. Sebelum saya memakai motor ini, saya udah memikirkan kendala itu dan saya antisipasi kalau saya ya. Jadi yang tadi saya sebutkan itu, syukur puji Tuhannya, saya nggak mengalami tuh. Sama sekali saya nggak ngalamin untuk pemakaian Honda CBR ini. Nanti kita coba di jalan. Gimana enaknya ridingnya, gimana feel berkendaranya, ya cara berkendara motor ini. Ya sampai di sini dulu. Saya ingin berterima kasih buat teman-teman YouTube yang sudah subscribe video saya. Dukung terus perkembangan video saya untuk membahas saya akan membahas sekitar motor, jalan-jalan, ya seperti itulah teman-teman. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman yang membutuhkan, dan di komennya yang positif ya teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu videonya. Kita akan coba di jalan. Rick Stefan pamit.